Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah Allah masih hadirkan kita kembali di majelis ilmu ini, dan ini adalah merupakan nikmat yang besar dari nikmat-nikmat yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya selama di dunia. Nikmat rezeki yang kita semua sudah mengetahui dalam hadis bahwa setiap manusia sudah dicatat rezekinya oleh Allah, ya. Baik rezeki yang berkaitan dengan kebutuhan badaniyah, ya, dan rezeki yang berkaitan dengan kebutuhan agama, ya. Dan sekarang alhamdulillah dua-duanya kita sedang memperoleh. Rezeki berupa kebutuhan badaniyah, kita alhamdulillah bisa makan, bisa minum, berpakaian, ya, berkendaraan, bisa beristirahat. Rezeki yang berkaitan dengan kebutuhan agama, ilmu, ya. Allah terus memberi kepada kita ilmu, dan ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan bahasan kita masih dari hadis yang keempat dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu mulianya kedudukan ibu dalam pandangan Islam, ya. Mulianya kedudukan ibu dalam pandangan Islam. Baik teman-teman semuanya yang Allah muliakan, semuanya diharapkan berpikir, ya, membayangkan, menggambarkan apa kira-kira yang dimaksudkan mulianya kedudukan ibu dalam pandangan Islam. Seperti apa, bagaimana, ya. Karena tidak semata-mata Islam ini bicara sesuatu hal kecuali pasti sesuatu hal tersebut benar, ya, benar. Nah, baik teman-teman semua yang Allah muliakan, mulianya kedudukan ibu dalam pandangan Islam. Kita mulai dari ayat 15 surah Al-Ahqaf, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Surah Al-Ahqaf, ya. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik
kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah juga. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan alias 2 tahun setengah. Ini teman-teman ya. Jadi kita sedang berbicara bahwa setiap keturunan Nabi Adam selain Nabi Adam ya, penciptaannya adalah melalui proses di dalam perut ibu, dari nutfah menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, dan seterusnya dan seterusnya. Kecuali Nabi Adam ya, min turab, min tin. Turab adalah tanah yang masih kering, sedangkan tin adalah tanah yang sudah dicampur dengan air. Nah, kita sebagai keturunannya ya, sebagai dzurriyyahnya itu adalah min nutfah ya, min nutfah, dari cairan yang cairan tersebut berasal dari saripati makanan ya. Saripati makanan, dan makanan tersebut Allah tumbuhkan di dalam tanah. Jadi di antara ulama ada yang langsung saja mengatakan saripati tanah ya. Padahal maksudnya adalah saripati dari makanan, yang makanan itu Allah sumberkan di dalam tanah. Seperti itu teman-teman ya. Nah, Allah ceritakan di dalam ayat 15 ini surah Al-Ahqaf bagaimana proses terjadinya kita ya atas kehendak Allah di dalam rahim seorang ibu. Nah, jadi kata Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalatu ummuhu, ini akan kita bahas ya. Kami perintahkan, wa wassa artinya amara, wasiat, tapi dimaksudkan dalam ayat ini adalah amara ya. Amaranallahu, Allah memerintahkan kepada kita sebagai manusia untuk apa? Untuk berbuat ihsan, berbuat baik. Nanti kita terangkan apa yang dimaksud berbuat baik di sini ya. Biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya ya. Nah, kemudian dikhususkan hamalathu ummuhu. Nah, kata para ulama tafsir di sini dengan penyebutan kata ummuhu ada kekhususan bagi seorang ibu untuk kita sebagai manusia yang lahir melalui perut ibu, untuk memberikan nilai plus kepada ibu ya, untuk memberikan nilai tambah kepada ibu. Apa ini maksud nilai tambah di sini ya? Padahal kata para ulama, dengan biwalidayhi ihsana, perintah kepada kita untuk berbakti kepada orang tua tidak boleh dibedakan ya, tidak boleh dibedakan, harus sama ya. Karena beberapa ayat yang menjelaskan tentang perintah wajibnya berbakti kepada orang tua itu sama. Hanya di dalam ayat ini ada kata ummuhu ya, dikhususkan ibu. Nah, berarti apa penghususannya ini? Apa ketaatan atau bagaimana? Insyaallah kita akan mendapatinya dalam bahasan ini ya. Nah, ini jadi saya baca lagi sekali lagi. Kami perintahkan, perintah semua sudah tahu dan harus tetap tahu. Perintah hukum asalnya adalah wajib ya. Al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah adalah wajib. Dan ketika wajib, ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Ya, hukum taklifi yang artinya sebuah amal yang jika dikerjakan dengan benar ya, maka si pelaku akan diberi nilai-nilai positif
diberi kebaikan-kebaikan. Tapi ketika ditinggalkan atau dikerjakan dengan tidak benar, maka akan kena sanksi, dosa, atau akan merasakan hal-hal yang tidak baik pada dirinya. Nah, ini wajib ya. Jadi kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah juga. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Ini diantara faedah ayat 15 surah Al-Ahqaf. Perintah-perintah Allah yang Allah sampaikan, perintah-perintah yang Allah sampaikan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua adalah bukti kelemah lembutannya kepada hamba-hambanya. Ya. Allah Latif. Allah Latif artinya Allah maha lemah lembut. Ya. Allah maha lemah lembut. Allah tidak kasar. Ya. Allah maha kasih sayang. Ya. Allah maha memberikan perhatian. Intinya Allah senantiasa berusaha memberikan hal-hal positif kepada hamba ini. Nah, di antara bentuk ya, kelemah lembutan Allah, sumber segala hal positif itu adalah ini ya. Berbuat baik kepada orang tua adalah perintah Allah. Jadi ini perintah kepada kita dari Allah terkait dengan lemah lembutannya Allah adalah ini ya. Kita diperintah oleh Allah berbuat baik. Jadi tidak semata-mata Allah memiliki sumber positif, Allah sebarluaskan kepada hamba-hamba pilihan, ya, kepada hamba-hamba yang dimuliakan. Teman-teman masih ingat, ya, kita ini manusia yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Di antara bukti Allah memuliakan kita, Allah jadikan kita makhluk yang sempurna. Ya. Allah jadikan kita makhluk yang spesial. Allah beri ilmu. Allah beri jalan untuk mendapat ilmu, hati. Allah turunkan Rasul, ya. Allah jadikan keberadaan Rasul untuk kita contoh untuk menjaga kemuliaan kita. Allah juga memberikan peluang kepada kita untuk menjadi wali-wali Allah, menjadi pecinta Allah dan yang dicintai oleh Allah. Melalui apa? Melalui mengikuti Rasul SAW. Ini ciri manusia itu mulia. Nah, kalau tidak demikian tidak mulia. Kalau manusia tidak mengikuti Rasul tidak mulia, tidak mulia. Ya. Nah, inilah bentuk kemuliaan. Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah perintah Allah. Ya. Jadi kita dimuliakan oleh Allah. Kedua, perintah hukum asalnya adalah wajib. Ini mengingatkan saja. Wajib adalah hukum taklifi, artinya sesuatu amal yang dikerjakan dengan benar, maka pelakunya mendapat pahala atau kebaikan-kebaikan. Tapi bila sesuatu amal ditinggalkan atau dikerjakan dengan tidak benar, maka pelakunya berdosa. Alias dia akan merasakan ketidaknyamanan dalam hidupnya. Ya. Akan banyak melakukan hal yang penuh dengan kesia-siaan. Itu ciri orang yang berdosa. Ya. Dia akan banyak mengisi waktunya dengan hal-hal yang sia-sia. Ya. Kemudian 4, Allah memerintah manusia berbuat baik secara khusus kepada ibunya. Mengapa? Karena ibunya telah dijadikan wasilah, telah dijadikan perantara, ya, telah dijadikan sebab. Apa? Sebab keberadaannya di dunia. Jadi kita berada di dunia dengan perantara ibu, dengan wasilah ibu. Dan ibunya susah payah ketika mengandung, ketika melahirkan, ketika menyapih. Ya, ini yang namanya kurhan, wa wada'athu kurhan. Ya. Ketika mengandung susah payah, ketika melahirkan pun demikian, sampai menyapihnya, sampai melepaskan si bayi ini dari diri ibu, sehingga tidak lagi menyusui.
Nah, itu semuanya dalam waktu 30 bulan atau sama dengan 2 tahun setengah. Nah, ini kata Allah kurhan, ya. Ini namanya susah payah. Nah, jadi di antara mengapa Allah menyuruh kita secara khusus berbuat baik kepada ibu, ya, adalah karena seperti itu, ya. Karena seperti itu. Kita tidak merasakan karena kita tinggal lahir dan kita laki-laki, ya. Tapi kalau seorang ibu, ya, dia akan mengalami seperti, dan Allah menceritakan tentang susah payahnya seorang ibu mengandung, melahirkan dan sampai menyapih ini. Dan yang perlu kita ingat bahwa keberadaan manusia di dunia melalui perut ibu, melalui rahim ibu adalah untuk memperoleh kemuliaan dari Allah. Itulah teman-teman. Ya. Jadi kita dilahirkan oleh Allah melalui rahim ibu bukan sekedar untuk berada di dunia, tapi untuk dimuliakan oleh Allah. Ya. Untuk meraih kemuliaan dari Allah. Tadi di awal sudah saya sampaikan. Ya. Jadi mulianya manusia ditandai dengan diberi ilmu oleh Allah. Ya. Dan untuk mendapatkan ilmu, Allah beri kita hati. Ya. Allah beri kita hati, kolbun. Ya. Bagaimana agar kita bisa merasakan mendapat ilmu? 4 nama hati perjuangkan, lubun, aklun, fuad, nuha. Ya. Kalau kita tidak mengenal 4 nama ini, berarti kita belum merasakan kemuliaan dari Allah. Jadi usahakan lubun itu menjadi hati kita, aklun menjadi nama hati kita, fuad menjadi nama hati kita, nuha menjadi nama hati kita. Nah, kalau itu sudah ada pada hati kita, berarti kita termasuk ini keberadaan kita manusia, ya. Keberadaan kita manusia adalah untuk memperoleh kemuliaan dari Allah. Keberadaan manusia di dunia adalah untuk memperoleh kemuliaan dari Allah. Nah, jadi disinilah kita diperintah oleh Allah untuk bersyukur, ya, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada ibu khususnya. Nah, kemudian 5, berbuat baik secara khusus kepada ibu maksudnya adalah mendahulukan pendampingan serta pelayanan sebelum kepada yang lain. Nah, ini teman-teman ya. Sekali lagi, yang dimaksud berbuat baik khusus kepada ibu adalah mendahulukan pendampingan. Mengenai ketaatannya tetap sama kepada bapak, hanya pendampingan. Apa yang dimaksud pendampingan? Baik, kita lihat. Ini ada hadis teman-teman. Ya, ada hadis. Ja'a rajulun, ya. Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal man ahaqqu nas bi husni sahabati qala ummuka. Qala thumma man? Qala thumma ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala thumma abuka. Nah, ini teman-teman. Jadi perintah kepada ibu 3 kali, ya. Untuk berbuat baiknya perintah kepada ibu 3 kali. Sedangkan kepada bapak hanya 1 kali. Nah, ini di sinilah yang harus kita ketahui. Di sini ada kata-kata husni sahabati. Sahabat. Sahabat. Disebut sahabat adalah karena sering bertemu. Ya, teman-teman ini sering bertemu setiap hari. Ini ada sahabat. Ya. Sering berkumpul. Ini sahabat. Baik atau tidak, ketika kita ini sering bertemu, sering berkumpul, itu sahabat. Ya. Sebagaimana di masa Rasulullah SAW, ya, semua yang pernah bertemu Rasulullah, ya, baik mereka beriman atau tidak beriman, itu bisa disebut sahabat. Ya, bisa disebut sahabat. Seperti itu. Tapi ketika mereka beriman kepada Rasulullah,
bukan hanya sahabat, disebut ikhwan. Nih, juga sebut ikhwan. Jadi sahabat yang beriman pasti ikhwan. Tapi ikhwan belum tentu sahabat. Ya. Sahabat yang beriman kepada Rasulullah itu pasti ikhwan. Tapi ketika ikhwan belum tentu sahabat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, awaddu an altaqiya bi ikhwanina. Kata Rasulullah, saya sudah merindukan kalau kita ini sudah bertemu dengan ikhwan. Ya, dengan ikhwan. Rasulullah, para sahabat langsung merespon, awasna ikhwanak, wahai Rasulullah, bukankah kami ikhwan engkau? Kata Rasulullah, antum ashabi, kalian sahabatku. Lantas siapa ikhwan? Alladzina lam yalhaqu bina, mereka yang belum bertemu kami. Siapa mereka di akhir zaman? Siapa mereka yang beramal seperti yang aku contohkan? Ini ikhwan, teman-teman, ya. Jadi sebutan ikhwan yang merupakan jama dari akhun, ketika Rasulullah mengatakan begitu, maksudnya siapa? Umat Rasulullah yang mereka beramal seperti yang Rasul contohkan. Itu ikhwan. Nah, para sahabat sudah pasti ikhwan. Ya, sudah pasti ikhwan. Kita bukan sahabat. Kenapa? Karena kita tidak bersama-sama Rasulullah dalam hidup kita. Tapi kita beramal seperti yang Rasul contohkan, itulah ikhwan. Nah, di sini kata sahabat, sahabati itu maknanya bukan semata-mata sahabat, tapi maknanya suhbah. Apa itu suhbah? Saya baca dulu ini artinya. Dari Abu Hurairah berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas dia bertanya, siapakah orang yang paling utama dengan pendampinganku? Ya. Dengan pendampinganku, jawab Rasulullah SAW, ibumu. Dia laki-laki tadi bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau Rasul menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, si laki-laki bertanya, kemudian siapa? Rasulullah menjawab, ibumu. Jadi 3 kali. Dan terakhir, setelah laki-laki bertanya lagi, Rasul menjawab, bapakmu. Nah, ini penjelasan hadisnya, teman-teman. Faedah hadis. Kata sahabah, ya, husnus sahabati, kata sahabah maksudnya adalah suhbah. Sama-sama dari kata fi'il sahibah, ya. Tapi di sini suhbah. Apa yang harus kita pahami dengan kata suhbah? Artinya muqaranah wa muqarabah. Masih ingat kata muqaranah? Qarin. Qarin itu yang menjadi teman setia kita. Ya. Jadi setiap kita ini punya qarin. Ya. Entah qarin dari pihak malaikat atau qarin dari pihak syaitan. Selalu menemani kita. Ya, menemani kita. Ya. Nah, muqaranah berarti punya makna, bisa makna lebih banyak. Ya. Mendampinginya atau selalu mendampingi. Muqaranah berarti bisa punya arti selalu mendampingi, setia mendampingi. Muqarabah dari kata qarib, selalu dalam posisi dekat. Nah, ini namanya suhbah, teman-teman. Ya. Namanya suhbah. Jadi kata seorang laki-laki tadi bertanya, man ahaqqu bi husnis sahabah, maknanya man ahaqqu bi husnis suhbati. Siapa yang lebih utama yang harus aku selalu temani, aku dampingi, itu maksudnya. Kalau ditaati sama dengan bapak, nggak boleh dibedakan. Ke bapak taat, ke ibu taat. Ya. Tapi dalam masalah suhbah, pendampingan, pendekatan, itu ada kelebihan buat ibu. Nanti ada hadis-hadis yang akan menjelaskan, ya, kepada kita terkait dengan makna suhbah. Ya. Sekali lagi, yang dimaksud sahabah
pada hadis tadi adalah suhbah. Yang dimaksud suhbah adalah muqaranah wa muqarabah. Selalu dalam posisi dekat dengan ibu, selalu dalam posisi mendampingi ibu. Kalau dengan bapak nggak apa-apa, tapi ketaatan tetap. Dipanggil bapak tetap seperti dipanggil ibu. Jangan menunda-nunda. Kan ke bapak mah nggak seperti ke ibu. Dipanggil kita santai nggak boleh, harus tetap. Berkata-kata jangan ufin, jangan mengatakan jangan mengatakan tidak mau. Tetap kepada bapak dan ibu sama. Ya. Nah, jadi masalah suhbah ini adalah masalah muamalah. Ya, masalah muamalah. Nah, nanti ada di bawah dijelaskan. Kemudian teman-teman, kita sering mendengar istilah birrul walidain, albir, ya. Bir itu adalah khair, kebaikan-kebaikan yang ada tuntunannya. Albir, al-khair itu maknanya kebaikan yang ada perintahnya. Kebaikan yang ada tuntunannya. Tidak semata-mata ada perintah, kecuali pasti ada tata caranya. Bagaimana berbuat baik tersebut. Jadi enggak berbuat baiklah. Gimana berbuat baiknya? Bebas, enggak seperti itu. Ya. Kata-kata albir, khair itu perintah berbuat baik, tapi tata caranya dijelaskan. Itu albir. Ya. Makanya ibadah itu albir. Ibadah itu khair. Kenapa? Tata cara melakukannya pun diperintahkan, ditetapkan oleh Allah. Jadi tidak bebas, ya, tidak bebas. Makanya ketika kita mengatakan bertakwa, bukan sekedar melaksanakan perintah, bukan. Ya, melaksanakan perintahnya dengan benar, mencontoh Rasul. Itulah albir. Ya, kebanyakan kita mengistilahkan takwa bebas, melaksanakan perintah Allah, udah begitu aja. Bagaimana cara melaksanakannya itu enggak detail. Itulah akhirnya salah takwanya. Ya. Takwa itu adalah bir, al-khair, perintah melaksanakan kebaikan, tata caranya pun tegas, jelas. Bukan sekedar melaksanakan perintah. Nah, itulah birrul walidain. Jadi, birrul walidain apa artinya? Ta'atuhuma wa idharul hub wal ihtiram ilaihima wa musa'adatuhuma wa fi'lul khairat lahuma. Ini namanya birrul walidain. Ya. Apa itu birrul walidain? Birrul walidain artinya adalah mentaati keduanya. Ya. Menampakkan kecintaan kepada keduanya. Memuliakan keduanya. Selalu membantu keduanya. Serta melakukan hal-hal yang baik buat keduanya. Itu namanya bir. Ya, itu namanya birrul walidain. Saya ulangi lagi, apa itu birrul walidain? Birrul walidain artinya ta'atuhuma, mentaati keduanya. Taat kepada kedua orang tua artinya melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita terkait dengan perbuatan baik yang berkaitan dengan orang tua. Ya. Jadi taat kepada orang tua adalah seperti yang Allah perintahkan. Kemudian menampakkan kecintaan kepada keduanya. Ya, tampakkan kalau kita ini cinta kepada ayah, kita itu cinta kepada ibu, tampakkan kata syariat. Ya. Kemudian kan muliakan. Apa sih muliakan itu? Jangan sampai dicacati. Jangan sampai dinodai. Jangan sampai keburukan orang tua kita tersebar, tercemar oleh diri kita. Ya. Orang tua baik malah jadi dicemarkan. Ya. Malah jadi buruk dengan sebab kita. Itu memuliakan. Jadi memuliakan orang tua, menjaga sebaik-baiknya. Walaupun orang tua kita ini menurut kita cacat, jangan diperlihatkan cacatnya. Apalagi orang tua kita baik. Itu namanya memuliakan. Jaga dengan sebaik-baiknya. Itu memuliakan namanya. Selalu membantu keduanya. Ya.
serta melakukan hal-hal yang baik buat keduanya. Ya. Itu teman-teman, itu birrul walidain, ya. Jadi tidak membentak, tidak mencaci, tidak memaki, tidak menunda-nunda apa yang diperintahkan. Itu namanya bir. Ya. Itu namanya bir. Pokoknya kita selalu siap apa yang diinginkan oleh kedua orang tua, siap. Itu namanya albir. Nah, kemudian yang ketiga, ini kaitan dengan kata-kata suhbah. Yang dimaksud ibu lebih utama mendapatkan pendampingan alias suhbah tadi, artinya dalam masalah muamalah ibu harus didahulukan. Contoh teman-teman, misalnya teman-teman nyiapin sarapan, ya. Nah, siapa yang didahulukan untuk diberi sarapan? Ibu dulu. Seperti itu misalnya, ya. Sudah siap nih, di dapur sudah siap, ayah ibu sudah duduk. Nah, kita siap bawa piring. Mana yang lebih dahulukan untuk mendapatkan hidangan? Ibu dulu. Ibu, ayah. Nah, kalau ada yang lain, ada bibi, ada yang lain. Nanti pokoknya selain ibu, ayah, yang lain belakangan. Ibu, ayah, ada lagi saudara, ada paman, baru paman, ada bibi, baru bibi. Terus jadi lebih jauh, ya lebih belakangan nanti mendapat pelayanan dari kita. Jadi ibu dahulukan. Ketika kita harus cium tangan, ibu dulu, baru ayah, terus yang lain. Itu yang dimaksud dengan suhbah. Itu yang disebut dengan pendamping. Jadi ketaatannya sama. Ketaatannya sama. Ya. Hanya dalam pelayanan mana yang didahulukan. Nah, jadi menurut penjelasan para ulama hadis, itulah yang dimaksud ibu diberi nilai plus dalam apa? Dalam pelayanan. Adapun dalam ketaatan seperti ini sama. Sama. Cintai sama, ya. 100% 100%. Membantu sama, hanya ketika dalam penghidangan, dalam itu diberi nilai plus ibu, ya, sesuai dengan hadis tadi, ummuka summaman qala ummuka summaman qala ummuka summaman qala abuka. Bapak sekali, ibu 3 kali. Maksudnya sekali lagi, pisuhbah dalam muqaranah wa muqarabah, dalam pendampingan, dalam pelayanan, dalam hal muamalah. Dalam ketaatan tidak boleh dibedakan, ya, kepada ayah dan kepada ibu. Terlebih bapak adalah seorang wali, ya. Jika dia wanita, anaknya ingin menikah, bapak tidak menjadi wali dan tidak mengizinkan, nggak berkah pernikahannya, ya. Nah, ini teman-teman, ya. Jadi inilah di antara isi dari hadis yang ini, ya. Jadi ini isinya, saya baca sekali lagi. Kata sahabah maksudnya adalah suhbah. Artinya muqaranah wa muqarabah, yaitu selalu mendampingi dan selalu dekat. Ya. Birrul walidain artinya ta'atuhuma wa idharul hub wal ihtiram ilaihima wa musa'adatuhuma wa fi'lul khairat lahuma. Birrul walidain artinya adalah mentaati keduanya, menampakkan kecintaan kepada keduanya, memuliakan keduanya, selalu membantu keduanya, serta melakukan hal-hal yang baik buat keduanya. Walaupun kita sudah jadi sama-sama bapak, ya, walaupun kita sudah jadi sama-sama ibu, tapi kalau ayah kita, ibu kita masih ada, kita adalah anak buat mereka. Walaupun kita sudah jadi bapak dan jadi ibu, ataupun mungkin kita sudah jadi kakek nenek, kalau ternyata ayah ibu kita masih ada, kita masih adalah anak buat mereka. Jadi apa? Ini harus suhbah. Nah, itu, ya. Baik, kita lanjut teman-teman. Lihat di sini. Ini menunjukkan suhbah, ya. Menunjukkan suhbah.
An Ibnu Umar anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni asadtu dhanban 'aziman fahalli taubah qala hallaka min ummin qala la qala hallaka min khala qala na'am qala fabirruha. Dari Ibnu Umar bahwasanya seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku telah berbuat dosa besar. Apakah aku masih mempunyai kesempatan untuk bertobat?" Beliau Rasulullah bertanya, "Apakah kamu masih punya ibu?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak." Kemudian beliau bertanya lagi, "Apakah kamu mempunyai bibi?" Laki-laki itu menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Kalau begitu berbaktilah kepadanya." Saya dipahami teman-teman? Artinya ini Rasulullah adalah seorang Rasul. Rasulullah tentu bertanya kembali kepada orang yang mengadukan bahwa dirinya berbuat dosa. Apakah tobat saya masih bisa terima? Seakan-akan begitu. Rasulullah tahu karena dapat wahyu dari Allah. Dosa apa yang dilakukannya. Nah, ternyata cara di antara cara pengampunan dosanya atau cara tobatnya adalah dengan petunjuk Allah melalui Rasulullah SAW. Apa? Berbakti kepada ibu. Ya. Jadi orang-orang yang punya dosa, ya, itu diantaranya akan diampuni dosanya dengan cara berbakti kepada ibu. Ya, tadi berbakti tadi ta'atuhuma wa idharul hub, ya, wa musa'adatuhuma wa fi'lul khairat, itu albir. Jadi ketika kita berdosa, ya, kok kayaknya hidup ini susah banget, ada apa ini? Ya. Nah, bisa jadi solusinya adalah albir. Kalau memang masih ada orang tua, ada ibu, utamakan ibu, berbuat baik. Perbaiki muamalah kita kepada ibu. Kalau ibu ternyata tidak ada, kepada adik atau kakaknya ibu. Itu namanya khol dalam bahasa Arab. Ya. Kalau dalam bahasa Arab tidak ada istilah paman atau bibi. Atau tidak ada uwa. Ya, dalam bahasa Arab tidak ada istilah paman, bibi, uwa, nggak ada. Adanya khol, kholah, ammah. Tapi ketika kita bawa ke bahasa Indonesia, kita paksakan istilah itu harus cocok. Khol adalah saudara laki-laki dari pihak ibu. Ya, baik kakak ataupun adik. Selama itu kakak ibu adik, kakak adiknya ibu, itu khol namanya. Ya, sekali lagi, ibu punya kakak laki-laki atau punya adik laki-laki, itu namanya khol. Kalau ibu punya kakak atau adik perempuan, namanya kholah. Ya, kholah. Nah, kalau kita adiknya ibu, adiknya bapak, bibi, paman. Bahasa Arab khol atau kholah. Nah, kalau saudara dari bapak, dari ayah, kakak ayah, adik ayah, laki-laki ammun, am. Kalau perempuan ammah. Nah, itu teman-teman, ya. Nah, di kita ada uwa, ada bibi. Ya, di dalam bahasa Arab tidak ada uwa bibi, adanya khol, kholah, ammah. Nah, dalam hadis ini adalah ketika seseorang berdosa dan dia mengalami kegelisahan yang luar biasa akibat dari dosa tersebut, maka di antara solusinya untuk bisa diterima tobatnya adalah, kata Rasulullah, coba solusinya berbuat baik, tingkatkan perbuatan baik kita kepada ibu jika ibu masih ada. Jika ibu sudah tidak ada, kepada tadi
adik ibu atau kakak ibu yang perempuan. Nah, kalau tidak ada yang perempuan, ya udah ke yang laki-laki. Kita bahasakan paman atau uwa. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini menunjukkan ibu punya nilai ya, yang nilai khusus dalam kehidupan kita. Ya. Jadi sekali lagi, ibu punya kedudukan yang khusus ya dalam kehidupan beragama, yaitu dalam hal muamalahnya. Dalam hal muamalahnya, dalam ketaatan jangan sampai dibeda-bedakan kepada bapak dan ibu. Tapi muamalahnya tadi, ibarat pelayanan, utamakan pelayanannya. Ya, kalau di restoran, ya pelayan lihat, wah ini adalah seorang yang tokoh didahulukan, padahal datangnya belakangan. Padahal datangnya belakangan, didahulukan pelayanannya. Nah, kepada ibu mungkin seperti itu. Kepada ibu seperti itu. Ya, kenapa? Karena perintah dalam agama. Berarti nggak tertib dong, nggak antri. Kembalikan kepada Allah. Ya, bahwa begitulah memberi syarat syariat kita. Ummuka abuka. Ibumu baru bapamu. Dalam hal apa? Dalam hal suhbah, dalam hal pelayanan, dalam hal muamalah. Ya, ini yang hadis pertama teman-teman. Sedikit lagi waktunya. Lihat yang ini. An Muawiyah bin Jahimah As-Salami. Anna Jahimah jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah aradtu an aghzwa wa qad ji'tu astashiruka faqal hal laka min ummin qal na'am qala falzamha lazima yalzamu ya lazima yalzamu ilzam fa innal jannata tahta rijlaiha. Dari Muawiyah bin Jahimah ya, As-Salami, bahwa Jahimah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, saya ingin berperang ya, dan saya datang kepadamu untuk minta petunjukmu. Nah, gitu ya. Astasiruka. Maka beliau bertanya, halaka min ummin, apakah kamu masih memiliki ibu? Ia menjawab, na'am, ya. Rasulullah kemudian memberikan nasihatnya, memberikan petunjuknya, falzamha fa innal jannata tahdi jariha. Kalau begitu, tetaplah bersama ibumu. Ya, alzam itu tetap bersama ibu. Rasulullah tidak menyuruh dia pergi, ya, berperang. Tapi ilzamha, tetaplah bersama ibumu. Kalau memang masih ada ibu. Itu teman-teman ya. Mengapa? Fa inna jannata tahta rijlaiha. Karena sesungguhnya surga di bawah kedua kaki ibumu. Subhanallah ya. Jadi surga berada di bawah kedua kaki ibumu. Apa maksudnya surga berada di bawah kedua kaki ibumu? Artinya kita diperintah tadi suhbah. Bukan semata-mata surga ada di bawah kaki ibu, bukan. Ya. Ini kiasan saja. Artinya perintah al-khudu'. Kita perintah secara fisik nurut kepada orang tua. Ya. Berkata-kata baik, tadi melayani. Apa yang diinginkan ibu segera. Ibu memanggil segera sambut, apapun, ya. Selama bukan yang diinginkan oleh ibu itu kesyirikan, kita penuhi. Tapi ketika misalnya
orang tua kita belum paham banget tentang agama, tentang kebenaran. Dia memerintahkan kita untuk melakukan hal-hal yang nyerempet-nyerempet kepada kemaksiatan kepada Allah. Bagaimana sikap kita? Tetap harus baik, harus suhbah. Hanya jangan melakukan ya apa yang memang itu bertentangan dengan syariat. Akan tetapi kita tetap harus berlemah lembut. Ya, tidak boleh kita berkasar kata-kata ya dalam cara menolaknya. Tetap harus pakai lemah lembut, teman-teman. Ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi dua hadis ini ya, saya cari dan terus cari dan terus cari, saya dapatkan dua hadis ini. Ya. Saya dapatkan dua hadis ini sebagai penguat makna suhbah, ya, sebagai penguat makna suhbah. Itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, fa innal jannata tahta rijlaiha, sesungguhnya surga itu ada di bawah dua kaki ibu. Maksudnya kita diperintah tadi suhbah, ya, diperintah oleh Allah untuk tetap banyak dekat dengan ibu, ya. Apalagi teman-teman ingatkan ketika Ramadan, ya, rogima anfu rajulin, celakalah seseorang. Rogima anfu rajulin itu tersungkur, ya, sehingga hidungnya jadi entah berdarah entah rusak, ya, tapi dimaksudkan celaka. Rogima anfu rajulin, apa di situ? Ada tiga kan? Pertama, dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Aku disebut, ya, namaku disebut, jabatanku disebut, kata Rasulullah SAW, tapi diam saja tidak bersolawat, celaka. Jadi kalau kita mendengar nama Rasulullah SAW, jabatan beliau disebut, maka segera ucapkan solawat, entah sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli ala Muhammad yang biasa kita baca dalam salat. Ya, ucapkan salawat sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Ucapkan kalau kita mendengar nama beliau, jabatan beliau sebut. Kalau tidak, rogima, margum, celaka. Ya. Jadi kita latih lisan kita ketika mendengar nama atau jabatan beliau bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Seperti itu. Kemudian rogima an purajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfallah. Yang kedua, yang celaka itu ketika berkaitan dengan Ramadan, datang Ramadan tapi Ramadan habis tidak menjadikan dirinya diampuni dosanya oleh Allah. Berarti dia puasanya tidak benar, ya. Berarti dia tidak mengisi Ramadan dengan amal-amal yang soleh yang menyebabkan dia ampuni dosa. Rogima, celaka. Nah, yang ketiga ini rogima an purajulin indahu abawahu au ahaduhuma, ya, falam yudkhilahu al jannah. Yang ketiga adalah celakalah seseorang, dia masih punya orang tua, dua-duanya atau salah satunya, tapi lam yudkhilahu al jannah, tidak menyebabkan kedua orang tua ini atau salah satunya dia masuk surga. Margum, dia maka celaka. Artinya apa? Dia tidak berbakti kepada orang tua dan dia tidak suhbah kepada orang tua. Ya. Jadi walaupun puasa kita ini bagus, tapi kepada orang tua tidak suhbah, kepada orang tua tidak melakukan bir, maka bisa jadi dia termasuk orang yang celaka. Ya. Karena dalam hadis juga dikatakan man lam yada' qaulaz zur wal amal bi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang berpuasa tapi lisannya tetap berkata-kata yang zur, ya, berdusta, mencaci, memaki dan lain sebagainya. Wal amal bih, juga amal-amalnya seperti itu. Zur juga kepada orang tua kasar, dipanggil orang tua enggak nyaut, enggak segera respon, ya. Tidak melayani orang tua,
puasanya nggak bermanfaat, puasanya tidak punya nilai. Ya, kenapa? Karena tadi tidak tidak suhbah kepada orang tua. Nah, ini teman-teman ya. Jadi mumpung kita masih bagi teman-teman yang masih ada orang tua, maka berbahagialah. Ya. Apa Allah berikan kepada teman-teman, kepada kita kunci masuk surga dengan cara suhbah kepada orang tua, ya, dengan cara melakukan albir kepada orang tua, dengan cara melakukan ketaatan kepada orang tua, dengan cara perlihatkan kecintaan kepada orang tua, dengan cara musyaadah, bantu apa yang dibutuhkan oleh orang tua, dengan cara fi'lul khairat, lakukan apa yang baik dan menyenangkan orang tua. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ini hadis terakhir dari bahasan kita pagi hari ini, dan sekaligus poin keempat ini ya, mulianya kedudukan ibu di dalam Islam. Ini adalah merupakan bahasan terakhir, poin terakhir dari hadis yang kedua. Berarti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas hadis yang kelima. Baik teman-teman, alhamdulillah sudah cukup waktunya. Insya Allah pertemuan berikutnya hadis kelima tentang larangan berbuat kemungkaran dan bid'ah dalam agama. Ibtalul munkarat wal bid'ah. Ya, insyaallah Sabtu depan kalau memang tidak libur. Maksudnya teman-teman bukan hari tasyrik ya, bukan. Hari tasyrik Selasa, Rabu, Kamis ya. Insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk kembali melangkah ke majlis ilmu untuk membahas hadis-hadis yang khususnya dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Insyaallah itu saja teman-teman, sudah cukup waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang diberi rezeki ya, yang dengan rezeki dua macam, rezeki kebutuhan badan ya, pakaian, makanan, kendaraan, sandang pangan, kemudian rezeki berupa kebutuhan agama yaitu ilmu. Nah, kita jadikan usia kita diisi dengan ilmu, kita jadikan amal kita pun dengan ilmu dan lain sebagainya dengan ilmu. Dan mudah-mudahan kita pun diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja teman-teman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.